Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak semuanya, kelas 5, sehat semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Jadi kita akan belajar buku pena, tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Jadi yang sudah punya buku, memakai punya abangnya atau kakaknya, silakan diambil bukunya, disimak. Dan yang belum, silakan untuk menyimak ya pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan membaca basmalah dan jangan lupa berdoa. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar buku pena tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Ya nak ya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian ide pokok, yaitu pada halaman 4 dan 5. Yang kedua, menentukan ide pokok dalam kalimat utama pada halaman 8. Yang ketiga, kalimat utama dan kalimat penjelas pada halaman 11 dan 12. Kemudian yang keempat kita pelajari menentukan ide pokok suatu teks, yaitu pada halaman 17. Kemudian yang kelima, mengembangkan ide pokok pada halaman 19. Dan yang keenam yang akan kita pelajari adalah membuat teks berdasarkan ide pokok pada halaman 22 ya. Oke, anak-anak semuanya, silakan dibuka bukunya. Pada halaman 4 kita akan belajar tentang pengertian ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks ya. Paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok dalam teks. Kemudian, ide pokok adalah merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Coba ulangi. Ide pokok adalah merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Kemudian ide pokok adalah berisi tentang gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering disebut dengan pikiran atau gagasan utama dalam suatu teks. Ya. Kemudian untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Ya, tidak boleh separuh, harus semuanya dibaca ya, keseluruhan. Setelah itu carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jadi kalimat utama itu ada yang di awal paragraf, di akhir paragraf, dan juga di awal maupun di akhir paragraf ya. Dan jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok satu teks, anak-anak semuanya akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Oke, anak-anak semuanya, kemudian pada halaman yang kelima, ya, ini contoh suatu bacaan tentang gurita. Ini ada satu paragraf ya. Jadi gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, jadi ini kalimat utama ada di awal paragraf ya. Kalimat utamanya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar.
Nah, kemudian dalam teks tersebut disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat anak-anak ketahui setelah membaca teks secara utuh, secara keseluruhan ya. Selanjutnya untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut ya, perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Nah, yaitu yang sudah baca tadi nak. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Itu ide pokoknya ya. Jadi untuk mencari daripada ide pokok harus mengetahui dulu kalimat utamanya dalam satu teks. Oke, nah Pak semuanya, kita lanjut pada halaman yang ke-8. Kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Baik, nah sebelumnya anak-anak telah belajar tentang ide pokok dan cara menentukannya di dalam sebuah teks ya. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar di dalam suatu teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir sebuah teks ataupun kalimat. Ya. Ini contoh ya, anak baca sendiri tentang kehidupan burung. Jadi ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf dan masing-masing paragraf itu ada kalimat utamanya, baik di awal maupun di akhir kalimat ya. Silakan dibaca ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, halaman 11, kita akan belajar tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Oke, anak Bapak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ide pokok merupakan inti atau dasar dalam satu permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok menjadi gagasan dasar di dalam pembuatan sebuah paragraf. Ya, ide pokok merupakan suatu dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Oke, nak. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Ya, nak ya. Apa nak kalimat penjelas? Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal pada kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan pada kalimat utama. Ya, dalam satu teks ataupun paragraf. Nah, karena kita lanjut lagi nak pada halaman 12 ya. Lanjutannya masih tentang kalimat utama dan penjelas. Ini contoh ya, bacaan suatu paragraf. Satu paragraf, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Ya, ada juga serangga menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ini contoh satu paragraf. Ya, tentukan kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini juga termasuk kalimat utama. Ya. Dan ide pokoknya, jadi serangga ya menggunakan kakinya untuk bergerak. Itu juga termasuk ide pokok dalam paragraf contoh ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, pada halaman 17 kita akan belajar tentang menentukan ide pokok suatu teks.
ya. Menentukan ide pokok suatu teks. Ingat kembali anak-anak semuanya, langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks ya. Jadi untuk menentukan ide pokok dalam satu teks atau paragraf, hal yang perlu dilakukan adalah membaca teks secara keseluruhan dan mencari kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian setelah menemukan ya informasi yang terdapat dalam kalimat utama, ya barulah ide pokok teks dapat ditentukan. Oke, ya, silakan dibaca ini nak tentang kehidupan ikan dalam air. Ya, ada 2 paragraf. Ya, silakan belajar, mencoba mencari mana kalimat utamanya untuk bisa menentukan ide pokoknya. Oke, nak. Kemudian kita lanjut pada halaman 19 ya nak. Kita akan belajar tentang mengembangkan ide pokok. Ya. Seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, seperti tadi nak ya, Bapak jelaskan tadi, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks menjadi dasar dalam pengembangan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang harus atau yang perlu dilakukan. Yang diantaranya langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Tentang apa topiknya. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, kemudian yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Dan yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat, ya, yang juga namanya kalimat penjelas ya, untuk menjelaskan kalimat utama. Kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Oke, anak-anak semuanya. Kemudian pada halaman 22 kita akan belajar tentang membuat teks berdasarkan ide pokok ya. Jadi anak-anak semuanya telah belajar cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Jadi ini contoh, silahkan dibaca nak ya. Nah, nanti akan Bapak berikan tugas tentang membuat teks berdasarkan ide pokok. Ini masuk keterampilan anak ya. Silakan dibaca. Kemudian Bapak harapkan yang belum mempunyai buku ya anak ya, silakan untuk membelinya. Ya, untuk sementara ini bisa mentransfer uangnya lewat BMT ya anak ya. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu nak. Dan untuk tugas nanti akan Bapak share ya tugasnya anak ya. Untuk sementara pokoknya silahkan untuk menyimak daripada pembelajaran pada hari ini Bupena tema 1 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Ya, cukup sekian ya nak ya. Nah, tetap semangat, awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa ya nak ya. Nah, sekian dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.